Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal, fakta menarik dari agama Islam. Nah, di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang pastinya tidak kalah penting dengan informasi yang telah kami sajikan di video sebelumnya, yaitu kami akan memberikan informasi tentang 7 masjid peninggalan kerajaan Islam di Indonesia yang pastinya wajib kalian ketahui, terutama bagi kalian semua sahabat yang beragama Islam. Namun sebelum kita bahas satu persatu, di manakah dan masjid apa saja sih peninggalan kerajaan Islam di Indonesia, maka jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial sahabat semua. Terima kasih. Pada zaman dahulu kala, ternyata banyak kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia. Beragam peninggalan kerajaan Islam pun sampai saat ini masih bisa ditemui. Salah satunya adalah masjid. Masjid merupakan bangunan berukuran besar yang biasanya dipakai sebagai tempat ibadah bagi umat muslim. Malahan dari dulu sampai sekarang, masjid mempunyai ciri-ciri yang sangat keren. Atap masjid selalu bersusun atau tumpang, semakin ke atas ukurannya semakin kecil, dan bagian paling atas biasanya berbentuk limas. Selanjutnya biasanya masjid dari dulu sampai sekarang didirikan di tengah kota dengan tujuan supaya masyarakat bisa pergi ke masjid dengan leluasa. Dan selanjutnya biasanya masjid mempunyai ciri khas sahabat dari dulu sampai sekarang, yaitu mempunyai menara sampai molok masjid. Nah, bagi sahabat semua yang penasaran, di mana saja sih masjid peninggalan kerajaan Islam di Indonesia? Nah, berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi Dunia Muslim. Di posisi pertama, Masjid Raya Baitur Rahman. Beberapa tulisan tentang sejarah pembangunannya menyebut bahwa Masjid Raya Baitur Rahman dibangun semasa kerajaan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda, tepatnya pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa penjajah, masjid ini pun digunakan sebagai markas pertahanan terhadap serangan musuh. Fungsi tersebut sangat terasa semasa kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Alaidin Mahmud Shah, yaitu pada tahun 1870 sampai 1874. Di masjid ini sahabat, sering pula diadakan musyawarah besar untuk membicarakan strategi penyerangan dan kemungkinan serangan Belanda terhadap kerajaan Aceh Darussalam. Karena posisinya yang sangat strategis, Masjid Raya Baitur Rahman bahkan sempat 2 kali dibakar oleh Hindia Belanda. Akan tetapi sampai saat ini tetap berdiri dengan kokoh dan menjadi saksi sejarah bagi masyarakat yang ada di kota Aceh. Selanjutnya di posisi nomor 2 ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia sahabat, yang dibangun oleh Raden Patah, raja pertama dari Kesultanan Demak di abad ke-15 Masehi. Masjid yang dipercaya pernah menjadi tempat berkumpulnya Wali Songo tersebut terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di dalam kompleks bangunan masjid terdapat beberapa makam raja-raja Kesultanan Demak, termasuk salah satunya makam Raden Patah dan para abdinya. Selanjutnya di posisi nomor 3, Masjid Sang Cipta Rasa. Beralih ke kota Cirebon sahabat, ada Masjid Sang Cipta Rasa yang dikenal sebagai Masjid Sunan Gunung Jati, lantaran letaknya di sekitar kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati di desa Astana Gunung Jati, Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Masjid peninggalan kerajaan Cirebon ini dibangun pada tahun 1480 atas prakarsa Nyi Ratu Pakungwati dengan dibantu oleh Wali Songo dan beberapa tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Apabila dilihat dari kubahnya sahabat, masjid ini bentuknya hampir sama dengan peninggalan kerajaan Islam lainnya. Akan tetapi di dalamnya begitu unik karena dijumpai arsitektur bercorak Tiongkok. Seluruh dinding masjid dihiasi porselin buatan Tiongkok berbentuk piring warna merah dan biru yang dibuat pada dinasti Ming. Hal ini karena istri ketiga Sunan Gunung Jati adalah putri dari seorang kaisar Tiongkok bernama Ong Tin, yang kemudian berganti nama menjadi Nyi Ratu Rara Sumandi. Selanjutnya di posisi nomor 4 ada Masjid Sultan Ternate.
Masjid Sunan Ternate diduga telah dirintis sejak zaman Sultan Zainal Abidin, sahabat. Namun ada juga yang beranggapan bahwa pembangunannya baru dilakukan pada awal abad ke-17 ketika Sultan Saidi Barakati berkuasa. Selanjutnya, peninggalan kerajaan Ternate ini menjadi bukti keberadaan Kesultanan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Masjid Sunan Ternate terletak di dekat Kedaton Sultan Ternate. Posisinya tersebut berkaitan dengan peran penting masjid dalam kehidupan beragama di Kesultanan Ternate. Tradisi atau ritual keagamaan yang diselenggarakan Kesultanan selalu berpusat di masjid tersebut. Selanjutnya di posisi nomor 5 ada Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten merupakan peninggalan kerajaan Banten yang dibangun oleh Sultan Maulana Yusuf di tahun 1566 Masehi. Meski keadaannya tidak seperti pada saat didirikan, sahabat, namun kondisinya tetap terpelihara dengan baik sampai saat ini. Di depan masjid terdapat menara setinggi 30 meter yang dibangun 66 tahun setelah masjidnya berdiri. Nah, selain itu, sahabat, di pekaranya terdapat makam Sultan Maulana Yusuf. Selanjutnya di posisi nomor 6 ada Masjid Kota Gede. Kerajaan Mataram Islam mempunyai peninggalan di dua kota, yaitu di Yogyakarta dan Surakarta. Peninggalan berupa masjid yang ada di Yogyakarta pun ada beberapa, sahabat. Salah satunya adalah Masjid Kota Gede. Tidak diketahui secara pasti waktu pembangunannya, akan tetapi masjid ini diperkirakan sudah ada sejak berdirinya Kerajaan Mataram di bawah pemerintah Kiai Ageng Mataram. Selanjutnya di posisi yang terakhir dari sejumlah masjid peninggalan kerajaan Islam, di urutan nomor 7 ada Masjid Agung Surakarta. Masjid Agung Surakarta merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram Islam di Surakarta, sahabat. Masjid Agung dibangun oleh Sunan Pakubuwono III pada tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768. Nah, selain digunakan, sahabat, sebagai tempat ibadah, masjid ini ternyata difungsikan dulunya sebagai pendukung keperluan kerajaan yang terkait dengan keagamaan seperti grebeg dan festival sekaten. Nah, itulah, sahabat, sejumlah masjid peninggalan kerajaan Islam di Nusantara. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kita semua agar semakin cinta kepada masjid yang biasa disebut dengan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan lupa untuk selalu ingat dan sholat berjamaah di masjid, ya sahabat. Semoga video ini bisa menjadi referensi. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.